Filsafat itu lahir, jadi kalau kita ada pertanyaan kapan filsafat itu ada, jadi jawabannya bisa banyak sekali sebenarnya. Kalau dari filsafat ini juga istilah dari Yunani kan ada namanya philosophia, philos dan sophia. Philos artinya cinta, sophia kebijaksanaan atau kebenaran atau apapun ya. Intinya itu. Nah, dari sejarah filsafat barat sendiri itu kalau saya simpulkan atau bisa saya tangkap itu sebenarnya filsafat muncul karena rasa ketidakpuasan terhadap jawaban yang sudah ada. Mana jawaban yang sudah ada ini jawaban lah yang saya kasih tanda bulat aja. Jawaban yang sudah ada ini tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Karena apa? Jawaban ini tidak bisa menjawab permasalahan manusia yang ada. Misalkan masalah manusia zaman dulu. Misalnya seorang nelayan. Dia bekerja menangkap ikan di laut, ya kan? Dan pada suatu saat dia itu tidak mendapatkan ikan. Ketika pergi ke laut tidak mendapatkan ikan. Lalu seorang nelayan ini bertanya, kenapa kok saya tidak dapat ikan hari ini? Kenapa? Terus jawaban ini mengatakan, yang ini kan tadi jawabannya. Jawaban ini mengatakan mungkin kurang bawa sesajen gitu, misalnya sesajen untuk dewa laut Yunani itu siapa namanya? Poseidon ya kalau nggak salah. Poseidon. Nah, karena kita tidak memberikan penghormatan kepada dewa Poseidon, tidak memberikan sesaji untuk dewa Poseidon, sehingga kamu ketika mencari ikan tidak mendapatkan ikan. Nah, ketika seorang nelayan ini tidak puas dengan jawaban ini, maka lahirlah mulai berpikir. Dia mulainya dari kata masa sih. Nah, gitu kan. Nah, ketika dia bilang masa sih gitu ya, bilang gini, dia akan mencari jawaban lainnya. Sebentar. Nah, jawaban yang menggunakan kata ini, yang menggunakan mungkin dewanya sedang marah, mungkin dewanya sedang tidur. Mungkin dewanya sedang tidak mau memberikan sesuatu, mungkin dewanya kurang sesajen, mungkin apapun. Ini berlaku bukan hanya untuk seorang nelayan ya, tapi juga berlaku untuk para petani misalnya. Tidak ada hujan, dewa hujan, terus ada Zeus itu siapa ya? Punya anak namanya Hercules gitu kan. Nah, jawaban tentang ini kan ibaratnya mitos, dan ini jawabannya tidak bisa dilogika, tidak masuk akal, ya kan? Sehingga apa? Sehingga ketika tidak masuk akal dan itu menyebabkan orang itu tidak puas dengan jawaban yang dia terima, dia mulai mencari sendiri solusi untuk masalahnya dengan akalnya. Dia mulai berpikir dan sampai masa sih. Jadi dari apa yang ada di sini itu disebut dengan mitologi Yunani. Mitologi, mitos dan logos. Nah, apa sih ini ya? Pokoknya itu zaman mitos di Yunani.
Nah, orang itu tidak puas dengan jawaban-jawaban mitos tentang dewa-dewa yang ada dewi-dewi itu sudah nggak memakai lagi. Mereka lebih tertarik untuk mencari jawabannya sendiri dengan akal. Nah, ketika mulai mencari dengan akal, maka seorang nelayan akan memperhitungkan bulan, memperhitungkan pasang surut, memperhitungkan bintang, memperhitungkan angin, dan lain sebagainya. Setelah semua diperhitungkan dengan matang, maka nelayan ini akan berangkat dan mendapatkan banyak ikan. Ikan ini ikan, gambar ikan ini banyak ikan sekali, 1000 kali banyak ikan. Nah, dan orang pertama katanya sih ini dalam buku itu, dalam sejarah filsafat barat adalah Thales. Di zaman sebelum Thales itu mengatakan bahwa bumi adalah betina, sedangkan matahari adalah jantan gitu ya. Karena Thales ini orang yang sangat kepo tentang dari apa sih bumi ini tercipta, dari apa sih semua ini tercipta, dari apa sih alam raya ini tercipta. Ini sangat kepo. Ini sekitar tahun 500 sebelum Masehi si Thales ini hidup. Di buku-buku filsafat, mungkin bukan hanya secara filsafat barat, tapi di beberapa buku pengantar filsafat juga mengatakan begitu ya. Pasti Thales sebagai bapak filsafat. Dia itu bertanya dari apa sebenarnya bumi ini, dari apa alam raya ini terbuat, dari apa dan itu. Dan akhirnya dia menjawab sendiri pertanyaan itu. Dia menjawabnya dari air. Cuma seperti ini dia menjadi filosof besar ya, karena zaman dulu ya sangat luar biasa, karena tidak ada orang yang berani mengatakan seperti itu, takut karena kutukan dewa mungkin. Ya kira-kira seperti itu. Nah, dari sinilah lahirlah filsafat barat. Di filsafat barat itu daerah mana ya? Daerah Yunani lah, di Asia kecil. Sampai sini masih oke. Nah, ini secara seputar singkatnya saja tentang filsafat. Dan intinya dari video ini adalah sebuah filsafat itu lahir karena ketidakpuasan atas jawaban dari pertanyaannya. Jawaban yang sudah ada ya. Dia tidak puas karena tidak menyelesaikan masalah gitu. Akhirnya dia mencari solusi lagi. Dia menggunakan akalnya. Jadi dari apa sih ini istilahnya ya? Rambatan gitu ya, mungkin dari era dewa-dewa, mitologi, ilmu pengetahuan tentang mitos menjadi ilmu pengetahuan logos akal ya, masuk ke akal. Dari mitos menjadi yang logos, rasional, itulah yang rasional. Kenapa gitu? Karena yang rasional ini lebih mudah diterima untuk semua orang. Nah, video selanjutnya kita bahas tentang ini ya, karena ciri-ciri filsafat itu kalau dalam buku-buku ada universal, ada rasional, ada satunya lagi apa, radikal gitu ya. Nah, ini kita bahas video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi dan terima kasih.